Tapi sedikit yang tahu, berdasarkan penelitian sebanyak 42% orang yang mengalami stroke itu mengalami gejala sebelum stroke. Biasanya selama 7 hari sebelum stroke terjadi. Menurut Riskesdas tahun 2018, stroke merupakan penyebab kematian nomor 1 di Indonesia dengan angka kematian 131,8 per 100.000 penduduk setiap tahun, atau sekitar 350.000 kematian setiap tahunnya. Halo dok, gimana atuh? Mangkaning stroke tiba-tiba pisan? Iya, sangat mengerikan. Oleh karena itu, kali ini kita bakal bahas tentang gejala sebelum stroke yang sering kelewatan. So, tanpa banyak basa-basi, let's deeply talk about it. Jadi, stroke ini merupakan kondisi ketika pembuluh darah di dalam otak itu pecah atau mengalami sumbatan. Nah, karena darah fungsinya itu buat bawa oksigen, otomatis ketika pecah atau ada sumbatan, maka akan ada jaringan di otak yang nggak dapat oksigen. Kalau misalnya nggak dapat gimana? Jaringan di otak itu bisa mati. Sedangkan kalau misalnya kalian tahu, setiap mili di otak, di sistem saraf kita, itu sangat berperan untuk mengontrol tubuh kita. Jadi di otak itu guys, kayak ada maps-nya, kayak ada petanya. Setiap titik itu nentuin bagian tubuh kita yang diatur langsung sama otak. Mulai dari sesimpel bernapas, metabolisme, menggerakkan tubuh, semuanya pokoknya itu ditentuin sama otak. Makanya setiap mili kematian jaringan itu akan menentukan bagian tubuh mana dari kita yang hilang kontrolnya. Misal, tangan jadi nggak bisa gerak, atau kaki nggak bisa gerak, wajah tiba-tiba jatuh, dan masih banyak lagi. Tergantung bagian mana yang mati jaringannya. Karena tadi, stroke ini mainnya matiin jaringan di otak, kita bener-bener kejar-kejaran sama waktu. Karena kalau misalnya dibiarin, akan lebih banyak jaringan di otak yang mati. Dan golden period buat stroke ini adalah selama 8 jam guys. Penanganan yang tepat di waktu tersebut itu bisa sangat menentukan output atau outcome dari penyakit stroke dan mencegah kerusakan jaringan yang jauh lebih besar dengan kemungkinan terburuk adalah kematian. Jadi, cara mengenali stroke itu ada namanya yang udah terkenal banget, be fast, B, balance atau keseimbangan. Gejalanya bisa nggak bisa jalan atau bahkan gampang jatuh karena dia nggak bisa ngejaga keseimbangan lagi. Yang kedua itu adalah eye atau mata. Jadi terjadi gangguan penglihatan secara mendadak. Nah, penglihatannya ini bisa berupa tiba-tiba double vision, jadi kelihatannya kayak double gitu, atau bisa juga berupa tiba-tiba buram, atau bahkan tiba-tiba gelap gitu. Yang ketiga adalah face atau wajah. Nah, biasanya itu wajahnya jatuh. Jadi kalian kalau misalnya wajah kayak begini tuh biasanya kalau stroke kayak gini. Jadi dia ada sisi wajah yang jatuh. Kalian juga bisa minta tolong pasiennya buat senyum. Nah, kalau misalnya sebelah mulutnya itu nggak bisa tersenyum, kemungkinan besar itu adalah gejala stroke. Terus selanjutnya itu adalah arm atau lengan. Jadi kelemahan pada tangan dan kaki, biasanya sebelah di satu sisi itu ada kelemahan. Lemah itu gimana? Jadi nggak bisa digerakin, antara bener-bener nggak bisa digerakin atau jadi lemes aja gitu. Gak segampang kita kan kalau misalnya mau gerak effortless ya, mau gini mau gimana gitu, kayak bener-bener gampang aja gitu, nggak usah mikir. Nah, kalau ini tuh kayak kok susah ya gitu, ngangkat tangan kok susah. Nah, itu hati-hati, bisa jadi itu merupakan tanda stroke. Terus selanjutnya adalah speech atau bicara. Nah, ini tuh biasanya bicaranya tiba-tiba nggak jelas. Biasanya kan kayak biasa aja gitu ngomong, terus tiba-tiba ini kok tetangga saya tiba-tiba ngomongnya jadi kayak nggak jelas gitu ya, atau tiba-tiba jadi cadel. Nah, hati-hati, bisa jadi itu merupakan gejala stroke. Terus terakhir, time atau waktu. Ya tadi, kalau misalnya kalian udah nemuin semua gejala ini, langsung bawa ke UGD karena harus mendapatkan penanganan secepatnya untuk mencegah kerusakan jaringan yang jauh lebih besar di dalam otak. Dok, tadi ada cenah tanda-tanda sebelum stroke. Aing memeni sarariun. Takut dok, takut. Gimana sih dokter? Buru petan. Nah, iya, jadi tadi gejala-gejala tadi itu merupakan gejala ketika stroke
telah terjadi. Tapi sedikit yang tahu, berdasarkan penelitian sebanyak 42% orang yang mengalami stroke itu mengalami gejala sebelum stroke. Biasanya selama 7 hari sebelum stroke terjadi. Dan sayangnya malah kelewat atau nanti ke dokter karena ngerasa belum parah. Jadi gejalanya apa aja? Yang pertama, nyeri kepala. Kalau misalnya tiba-tiba terjadi nyeri kepala mendadak yang jauh berbeda dari biasanya yang sering dirasakan dan gak membaik dengan obat penurun nyeri kepala, hati-hati. Bisa jadi nyeri kepala ini merupakan nyeri kepala sentinel. Nyeri kepala sentinel ini biasanya disebabkan karena adanya aneurisma yang siap pecah di dalam otak. Jadi pembuluh darah yang udah melebar dan udah siap pecah dan nyebabin terlebih dahulu sakit kepala sentinel namanya. Yang kedua itu adalah mini stroke atau biasa disebut juga sebagai TIA, Transient Ischemic Attack. Jadi sebenarnya mini stroke ini gejalanya sama persis kayak yang BFAST tadi yang udah aku bahas. Tapi mini stroke ini cuma terjadi selama 1 jam aja kemudian menghilang. Seolah-olah gejala itu nggak pernah ada. Ada juga sih yang ninggalin beberapa gejala yang nanti bakal aku bahas. Tapi intinya dia itu selama 1 jam aja kejadiannya. Dok, itu mah ajaib, udah sembuh atuh. Nah, ini yang salah. Banyak yang ngira kalau misalnya mini stroke ini udah sembuh gitu aja. Padahal sebenarnya orang-orang yang pernah mengalami mini stroke atau bahkan stroke sebelumnya itu sangat berisiko tinggi untuk mengalami stroke selanjutnya, stroke yang jauh lebih besar. Jadi buat yang pernah ngalamin kayak gini, langsung aja ke spesialis saraf buat mendapat penanganan yang bisa mencegah stroke selanjutnya terjadi. Selanjutnya itu adalah kehilangan memori jangka pendek dan gangguan berpikir. Nah, kalau misalnya gangguan memori jangka pendek dan gangguan berpikir ini biasanya buntut dari mini stroke. Jadi udah ada mini stroke terus dia nyebabin gejala ini. Terus memori jangka pendek itu gimana sih? Kayak misalnya nih, kalian mau ngasih uang ke adik kalian buat beli bala-bala, terus ngasih uangnya 2 kali, kalian udah lupa, udah ngasih yang pertama gitu. Nah, itu bisa jadi merupakan gangguan dari memori jangka pendek, jadi memori yang baru saja terjadi. Sedangkan kalau misalnya gangguan berpikir kayak gimana, dia bisa berupa kebingungan, atau gangguan nalar, gangguan logika, atau nggak bisa konsentrasi secara tiba-tiba, dan nggak pernah terjadi sebelumnya. Terus yang keempat itu adalah gangguan emosi dan perilaku. Yang namanya emosi itu ditentuin juga guys sama aktivitas di dalam otak kita. Gejala sebelum stroke itu bisa berupa rasa bersalah, rasa sedih, rasa marah yang tiba-tiba dan enggak biasanya terjadi. Dan gejala ini tuh terjadi di 1/5 pasien-pasien yang stroke loh. Yang kelima itu adalah gangguan raba dan rasa. Sebelum stroke banyak nih pasien-pasien yang sebenarnya udah ngerasain kayak baal gitu di satu sisi tubuh, atau ngerasa sakit di salah satu sisi tubuh kayak di tangan sama kaki, tapi sebelah aja. Bisa juga ngerasa kayak megang yang panas, tapi yang kanan kok yang kanan dia kerasanya nggak sepanas tangan kiri ya gitu. Itu merupakan tanda hilangnya sensori di tangan kalian. Atau misalnya kerasa sakit di sebelah sisi, hati-hati, bisa jadi itu merupakan tanda sebelum terjadinya stroke. Gangguan bicara dan menelan. Nah, kalau gangguan bicara dan menelan ini biasanya itu terjadi pada pasien yang udah stroke, yang udah pernah stroke sebelumnya. Jadi biasanya kalau mini stroke sama TIA jarang sih yang bener-bener ujungnya sampai ada gangguan menelan atau berbicara ini. Tapi kalau misalnya udah pernah stroke ini tuh bisa yang sampai kayak aku itu dia sebelum stroke bisa bicara bahasa Sunda, tapi pas udah stroke nggak bisa sama sekali bicara bahasa Sunda. Bisa se-ekstrem itu. Dan kalau misalnya masalah menelan itu hati-hati juga kalau misalnya tiba-tiba yang biasanya ya udah minum air nggak ada masalah, tapi sekarang tuh bener-bener tiba-tiba jadi batuk-batuk kalau misalnya minum air. Nah, itu tandanya sistem fungsi menelan kita itu nggak berjalan dengan baik. Makanya hati-hati kalau misalnya ada tanda-tanda tersebut. Yang terakhir itu adalah gangguan kontrol kencing. Nah, gangguan kontrol kencing ini juga sebenarnya sama. Biasanya disebabkan karena sebelumnya udah pernah stroke ya. Daripada TIA atau mini stroke, sebenarnya dia lebih cenderung ke yang sebelumnya pernah ada riwayat stroke. Gangguan kontrol kencing itu gimana? Nama medisnya itu adalah inkontinensia urin. Kalau misalnya kencing kan kita bisa nahan ya, dan kita ngeden dulu baru urinnya keluar. Nah, kalau itu dia tanpa ngeden, dia udah ngocor aja gitu.
kayak keran yang udah nggak berfungsi lagi. Tapi di tahap awal kehilangan kontrol kandung kemih ini bervariasi, bisa cuman mulai keluarnya sedikit urin saat bersin, batuk, atau tertawa hingga sepenuhnya tidak dapat menahan kencing. Kayak gitu, jadi bener-bener kompol gitu tanpa kontrol. Dan jangan lupa kalau misalnya riwayat penyakit tidak terkontrol seperti gangguan jantung, gula, kolesterol, darah tinggi, dan stroke sebelumnya, itu merupakan faktor risiko kuat terjadinya stroke. Dan ya, itu dia semuanya tanda-tanda sebelum stroke yang biasanya terjadi dalam waktu 7 hari. Buat kalian yang misalnya punya tanda-tanda lain, kalian bisa banget komen di bawah. Dan kalau misalnya aku ada salah juga bisa banget komen di bawah. Nanti kalau ternyata bener bakal aku pin. Aku minta maaf banget kalau misalnya aku ada salah kata, karena aku juga manusia yang gak luput dari kesalahan dan masih harus banyak terus belajar. Dan kalian bisa like kalau misalnya kalian suka sama video ini, dan jangan lupa subscribe dan klik lonceng buat dapet info terupdate mengenai dunia kesehatan, self growth, dan study tips dari aku. Jangan lupa, sehat itu aset. Sincerely made by Dr. Haifa with huge love. Assalamualaikum. Bye. Dok.